Kelas capres nggak ada bocoran lah. Iya, apalagi Penuh dengan intelijen. Masyarakat pun dimainkan juga sebetulnya otaknya. Apa sih pentingnya visi misi? daripada nonton debat mendingan gue nyangkul karena besok bisa makan gitu ya. Iya. Jadi debat cawapres Gibran itu penuh kejutan. Pertama, banyak yang melihat bahwa dia tampil prima. Apa gara-gara dia nomor debat pertama kali ya? Giliran dia menyampaikan pertama visi misinya ya. Bisa jadi. Tapi kekhawatiran salah ucap, salah nyebut juga itu pasti masih ada, Bos. Ya udah terlihat. Iya, beberapa kali kan, beberapa momentum sebelum debat ini dia bertatap muka dengan masyarakat. Yang paling parah, yang paling teringat adalah yang asam sulfat. Tapi itu bisa jadi pelajaran nggak sih buat dia tuh? Harus kemarin ya. Itu harus dengan ya. Debat yang kemarin kita lihat di cawapres itu Gibran. Iya, harusnya itu jadi pelajaran karena kan timnya lah ya, terutama ya tim sekelilingnya gimana caranya biar kesalahan-kesalahan itu tereliminir karena ini mempengaruhi banyak orang soal debat ya. Tapi Debat itu dia seperti apa sehingga dia ya mungkin banyak melihat oke lah, terutama timnya kali. Kalau Imajinasi aja kan, kita nggak tahu ya, di betul, belakang layarnya seperti apa, atau sebelumnya apakah Gibran itu digodok secara hebat gitu kan, ada. Kalau analisa gue kayaknya lihat debat yang kemarin itu dia diuji sama beberapa orang-orang intelektual dalam satu ruangan gitu ya. Kalau imajinasi gue nih, dalam satu ruangan ditanya, dicecar dan dikasih kisi-kisi ketika pertanyaan ini jawabannya ini gitu. Karena mereka pasti udah dapat bocoran. Sudah, kan? iya, apalagi Gak kan mungkin sekelas capres nggak ada bocoran lah. iya, apalagi Penuh dengan intelijen. Ya, kita berarti kan biasanya kan dewan pakar TKN ya. Iya. Dewan pakar, kalau itu TKN ya. Ada ya, TKN. Namanya ya, Tim TKN. kampanye nasional ya. Tim kampanye nasional. TPN, Tim Pemenangan Nasional. Tim Pemenangan Nasional Prabowo Gibran. Ya. Kalau TKN Ganjar ya, Ganjar. Mereka dewan pakar. Ya. Yang menyatakan. Cuman memang kalau gua lihat nih, kalau gua perhatikan dari beberapa komunikasi yang keluar dari entah itu Anies, entah itu Prabowo atau Ganjar, termasuk cawapresnya, mereka seperti tidak melibatkan ahli-ahli branding dan ahli-ahli public speaking. Kenapa emang? Nggak tahu. Kenapa? Kalau pertanyaannya dari semua yang terjadi, Ganjar terlihat merasa menikmati. Iya, karena sudah terbiasa ketemu dengan orang banyak, menjawab pertanyaan ya. Betul. Termasuk Anies juga, apalagi? Anies, termasuk juga cawapresnya. Ya, Mahfud MD, Caimin, Gibran sama Caimin. Iya. Itu terlihat tidak diatur atau tidak dikendalikan oleh ahli branding sama public speaking. Iya, karena Caimin banyak juga yang pernyataan-pernyataan kontroversinya ya. Sebelum debat aja kan sudah banyak tuh yang soal warga Bekasi yang cuma punya duit beberapa ratus ribu atau nggak punya duit tapi jalan-jalannya ke mall gitu ya, yang mewah-mewah segala macam. Nah itu kan mengandung atau mengundang kontroversi pada akhirnya. Pastinya mengandung unsur ketidaksukaan. Iya. Khawatirnya itu menjadi penggerus suara-suara Anies gitu ya. Kalau gue inget di 2009 ya, SBJK, bagaimana dia melibatkan tim branding, tim public speaking yang hebat-hebat. Termasuk juga saat itu Megawati, tim branding sama tim public speakingnya kuat. Iya. Nah, di Pilpres kali ini terasa banget itu mereka berjalan secara otodidak, para capres maupun cawapresnya. Karena tampak gitu muncul bukan gagasan-gagasan besar yang sebetulnya muncul. Iya. Yang muncul akhirnya hanya gimmick-gimmick.
Nah karena ya mungkin juga tim brandingnya mereka itu juga menarik gimmick-gimmick itu karena memang dunianya sekarang sudah berbeda. Iya sih. Masyarakatnya adalah masyarakat TikTok, masyarakatnya adalah masyarakat YouTube, Iya. masyarakat Instagram dan masyarakat Facebook. Iya. Cuma sayangnya kalau tidak diarahkan oleh tim branding, akhirnya poinnya itu malah menjauh gitu. Yang tadi pesannya adalah misalnya A, ketika disampaikan dengan tidak terkonsep, tidak tersistematis, akhirnya menjauh ke B, ke C gitu kan. Bisa Pada akhirnya jadi sayang. dan terasa. Iya sih, terasa. Ya meskipun akhirnya juga masyarakat pun dimainkan juga sebetulnya otaknya. Apa sih pentingnya visi misi? Apa sih pentingnya visi misi? Terus aja seperti itu. Dan akhirnya kan kemakan juga bahwa rakyat Indonesia nggak butuh visi misi. Iya Yang sih. ada isi nasi atau temannya nasi. Tapi gue dapat bocoran bos. Ternyata hasil debat itu hanya mempengaruhi 2,9% persepsi atau 2,9% pemilih yang belum menentukan pilihan. Masuk akal. Jadi yang mengikuti debat ini adalah orang yang sudah die hard, sudah militan gitu ya. Sehingga ketika calonnya keseleo atau calonnya salah dalam menyampaikan gagasannya, itu termaafkan, bahkan cenderung ditutupi gitu oleh pemilihnya. Jadi kalau hanya 2,9% yang terpengaruh, yang tadinya belum menentukan pilihan, sangat kecil ya Artinya potensi debat. Prabowo tetap menang. Iya, Prabowo bisa aja kemungkinan sangat sangat tinggi selisihnya, karena kan survei kita aja ya, kita kan sudah melakukan simulasi ya. Iya. Berapa sih datanya? 25.000. Ya, nggak data Responden. persentasenya. Lupa Nanti ada di bawah ini lah ya. Di bawah ini kita sudah melakukan simulasi pada tanggal 12 Desember sebelumnya ya. Bukan nanti di bawah ini, nanti pada video berikutnya kita Oh, bedah. ya. Kita bedah aja dan nanti video Ya. berikutnya. Jadi kalau banyak yang ngomong doang. Iya, Padahal mah kita ngeluarin biaya gede, bro. kerasa itu. Kerasa. Kalau lembaga survei mungkin ada fundernya ya. Iya. Kita biaya sendiri itu simulasi. Masa lu nggak ada fundernya lu? Gue biaya sendiri. Ya? Sarua. Nah, jadi ketika debat itu hanya mempengaruhi 2,9% dan Prabowo misalnya mendapat 45%, berarti bisa naik, bisa turun, atau taruhlah turun 45% dikurangi 2,9% atau 3% kan cuma 42 yang menjadi pemilih Prabowo ketika pemilu nanti. Dan itu masih tinggi dibandingkan dengan Anies yang masih berada di kisaran 30-an gitu. Di beberapa negara yang menganut demokrasi dan ada pelaksanaan debat calon presiden memang juga menyatakan seperti itu. Iya, di Amerika pun sama ternyata ya. Artinya debat itu pengaruhnya ada tapi tidak signifikan gitu. Iya. Karena mereka sebetulnya tahu sendiri masyarakat itu akhirnya memang secara umum itu memang tidak peduli sih dengan isi narasi yang dibangun sama para calon presiden. Iya. Karena di banyak negara republik yang menganut demokrasi, ya kita berjalan sendiri-sendiri saja. Calon presiden dengan timnya ya mencari uang, mencari rejeki dari kegiatan mereka. Sementara kita pun mencari rejeki dengan duit yang kita ikhtiarkan dari kita sendiri. Iya, betul. Tidak ada pengaruh secara langsung ya. Iya. Petani juga seperti itu gitu kan. Daripada nonton debat mendingan gue nyangkul karena besok bisa makan gitu ya. Iya. Iya sih. Ini juga mengingatkan saya pada kisah nyata dari Inggris. Gimana tuh? Perdana Menteri pertama itu harus buru-buru pidato di BBC. Perdana Inggris pertama itu. Dia ketemu tuh sama seorang sopir taksi karena mobil jemputannya dia terlambat datang. Mungkin zaman dulu mah nggak ada protokoler ya. Iya. Nah, terus kemudian saat itu sopir taksinya berhenti dan si Perdana Menteri Inggris itu dia nanya ke sopirnya, "Pak sopir, antar saya ke BBC, saya buru-buru sekali karena saya harus pidato
di BBC, di radio BBC. Saat itu kan TV belum terlalu besar ya. Iya. Lantas kemudian si sopir taksi itu menjawab, rasanya saya tidak bisa menerima orderan Bapak karena saya harus segera pulang ke rumah untuk mendengarkan pidato pimpinan saya, pidato Perdana Menteri saya. Dia nggak tahu bahwa yang dia minta yang dia bawa yang akan dia bawa itu penumpang itu adalah Perdana Menteri. Nah, si Perdana Menteri kaget dong, terpesona gitu, dan ekspresinya sumringah. Kenapa? Nah, dalam hatinya dia merasa bahwa wah, rakyat saya sampai seperti itu ya, dan dia pengen mendengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Mantap dong. Nah, tapi tidak ada pilihan lain bagi si Perdana Menteri itu agar segera cepat-cepat ke BBC dan naik taksi, karena tidak mungkin menunggu jemputan pribadinya itu yang datang terlambat. Akhirnya dia menawarkan $100. 100 pound sterling. Berarti kalau dulu mungkin, kalau sekarang ya sekitar 2.500.000 3 juta rupiah dah. Kalau sekarang ya 3 juta rupiah. Oke, deal. Salaman kan si sopir taksi sama siapa tuh sopir taksi sama Perdana Menteri itu. Peduli setan saya dengan pimpinan saya yang akan ceramah. Saya lebih peduli dengan uang. 100 pound sterling ini. Artinya apa? Apa pesan moral ya? Apa pesan moralnya? Iya. Selama ada logistik, ada uang, peduli setan dengan gagasan. Yang penting keluarga gue bisa makan. Ya. Artinya apa? Bener nggak sih kira-kira caleg yang tidak yang berharap menang tanpa mengeluarkan duit ada nggak kira menurut lu? Ada, tapi bodoh. Nggak ada menurut gua mah. Ada tapi bodoh gitu maksudnya. Bodohnya kenapa? Bodohnya ya nggak mungkin gitu. Masa mau menang tanpa mengeluarkan uang, ya sepeser 2 peser pasti keluar. Ada, tapi dia berusaha tidak tahu ada. Contoh misalnya pura-pura nggak ada gitu ya. Pura-pura nggak ada. Contoh, pasti banyak sponsor dong. Setiap caleg, setiap calon, atau apalagi calon presiden kan, yang ingin membantu, yang banyak membantu dia. Dan mereka kan pasti bergerak dan ngebentuk relawan-relawan gitu kan. Dan relawan itu pun akhirnya berpikir ketika terjun ke rakyat, gue kalau nyoblos ini dapat apa ya? Minimal minyak goreng lah biar silaturahmi kita panjang gitu. Iya, bahasanya benar. Gitu, Bos. Iya sih. Jadi memang semuanya masih berpengaruh soal logistik ya. Tidak terlepas soal logistik, saling berkaitan lah. Kan kemarin ada yang terang-terangan malah ya. Waktu Ganjar turun ke suatu daerah, ketemu ibu-ibu, lantas ibu-ibu itu bertanya, "Pak, nggak ngasih duit toh Pak?" Pak Ganjar langsung lah, mana Panwas, coba terangkan, katanya ke ibu ini. Akhirnya si Panwas menerangkan, tidak boleh ibu, tidak boleh ada money politik, tidak boleh apa. Sehingga tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana orang petahana yang berkuasa memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk BLT yang sekarang sudah banyak diterima. Dan itu berlangsung selama sampai bulan Juni 2024 yang sudah dihitung untuk 2 putaran. Berapa per bulan sih BLT? 300 ribuan ya? Sejuta, pokoknya 1.200.000 ya kalau nggak salah total. Totalnya ya. Nah itu apakah masuk kategori sebagai money politik atau tidak kan ya itu masih pada ranah abu-abu lah ya. Karena satu sisi itu kan bantuan dari pemerintah. Sementara kita juga tidak bisa melepaskan bahwa bagian dari pemerintah saat ini anaknya adalah calon presiden, calon wakil presiden gitu. Dan memang yang kita agak bingung sih, aneh juga nih. Bantuan-bantuan yang mengalir drastis sekarang saat ini, petani menerima traktor, masyarakat yang butuh beras juga mendapatkan beras gitu kan. Ada yang butuh minyak goreng dapat minyak goreng, ada yang butuh kompor gas dapat kompor gas sampai rice cooker dan sebagainya. Itu tidak dilakukan sama Kementerian Sosial. Iya. Kenaon coba. Malah dilakukannya sama
Iya. BNPB dikerjakannya sama apa namanya tuh? Iya. Ya, lembaga-lembaga. Sebetulnya pura-pura ini kita pura-pura berpikir. Pura-pura berpikir, Bro. Lagi mencari kata yang tepat bahwa orang itu adalah orang yang berpakaian rapi gitu. Berwarna pakaiannya itu sama gitu. Nah, itu kan dilakukan sama itu, bukan Kementerian Sosial. Apakah gara-gara Kementerian Sosial masih dikendalikan sama partai itu? Bisa jadi. Yang notabene mungkin bukan lagi pada bagian dari penguasa hari ini ya, partai itunya atau orang dalam kementerian itu ya. Tapi kan akhirnya bukan munafik ya, tapi akhirnya menjadi ya bagian dari pembodohan. Kenapa bukan kewenangannya tapi diberi kewenangan untuk melakukan sesuatu, termasuk tadi bagi-bagi sembako dan sebagainya. Padahal kan ada kementerian yang secara khusus menangani masalah sosial, termasuk tadi untuk masyarakat miskin. Sama seperti halnya, tapi ini juga ada positifnya, Bro. Benar-benar mereka itu calon-calon itu terjun ke rakyat dan benar-benar mereka bekerja. Biasanya nanti 2 tahun lagi juga kelihatan. Biasanya bantuan itu diserahkan sama RT. Nah, sekarang mah sama caleg-caleg diserahkan. Assalamualaikum, Pak. Bapak, ini ada sedikit rezeki. Terima ya, mohon terima dengan ikhlas gitu kan. Diterima dengan senang hati. Ini stiker saya, ini kartu nama saya. Ini kalender saya. Siap, Pak. Jangan lupa ya, Pak, 14 hadir ya. Bapak enggak kemana-mana kan di rumah gitu kan. Ada positifnya seperti itu. Makanya lagi kau akan menjadi orang terbaik. Kalau untuk menjadi orang baik dan harus nyalek, saya mendingan nggak usah jadi orang baik gitu. Ukurannya harus jadi caleg dulu gitu kan. Ya dengan kondisi sekarang nggak nyalek pun kan kita bisa melakukan hal yang baik gitu buat masyarakat. Cuma ya betul tadi bahwa ada yang menjadi kewenangannya dalam satu instansi malah diambil instansi lain, dan itu mencederai demokrasi gitu. Overlapping dari kewenangan tersebut. Nah, ini disayangkan karena soal sudah beda usungan gitu ya. Tadinya Kementerian Sosial dipegang oleh PDIP, karena ada PDIP di sana akhirnya ditarik ke lembaga-lembaga lain. Kan konyol ya. Aneh gitu. Ya, kalau pakai logika mah iya. Tapi kalau pakai politik ya memang harus itu dilakukan, karena bagaimanapun politik ya tidak ada cara lain, hanya keberanian untuk melakukan itu. Halusnya sih keberanian, harus menggunakan cara-cara gila. Ya kita lihat nantilah ya perkembangannya selanjutnya, tapi yang jelas bahwa saya juga mengingatkan pada masyarakat jangan juga terjebak pada hal-hal yang sifatnya bujukan manis ya. Kalaupun memang itu harus ambil aja gitu. Itu kan juga udah sering ya, sudah banyak yang mengingatkan gitu. Tapi juga rezeki. Iya, tapi juga jangan gara-gara itu terpesona akhirnya menjatuhkan pilihan pada orang tersebut gitu. Karena masih ada orang-orang hebat, orang-orang baik yang mungkin secara finansial, secara akomodasi logistiknya tidak memungkinkan atau tidak memadai, tapi juga layak untuk menjadi pemimpin gitu. Contoh, ya tidak hanya bicara presiden ya, tidak hanya bicara presiden ini, kita bicara pileg dan lain sebagainya gitu kan. Ya. Kalau presiden jelas ada. Tapi kalau buat pileg-pileg yang lain pasti ada juga lah. Obrolan kita lanjut pada Rafat episode berikutnya.